tersebut ada yang berlabuh di tanah Jawa, Sumatera, dan berbagai pulau di Indonesia. Selain bertujuan untuk berdagang dan mendapatkan rempah-rempah dari Nusantara, beberapa pedagang tersebut juga bertujuan untuk menyebarkan agama dan keyakinan yang mereka miliki. Seperti pedagang-pedagang yang berasal dari Arab, Gujarat, dan yang berasal dari negeri timur lainnya. Maka dari sinilah teori awal masuknya Islam ke Indonesia melalui jalur perdagangan maupun perkawinan dimulai. Suatu hari, seorang pedagang yang berasal dari Gujarat dengan membawa barang dagangannya berlabuh di tanah Jawa. Pedagang tersebut memulai kegiatan berdagangnya di sebuah desa yang merupakan bagian dari suatu kerajaan Hindu. Di sana, mereka berjualan di pasar yang cukup ramai oleh pedagang-pedagang dari lokal maupun yang sekitar mereka. Anak laki-laki dari pedagang tua tersebut selalu membantu ayahnya berdagang di pasar. Terkadang, ia membawa beberapa barang dagangan dari kapal menuju ke pasar. Suatu hari, ia pun pergi menuju kapal. Ayah, saya pamit di mengambil barang dagangan. Anak pedagang tersebut pun berjalan menuju ke pelabuhan. Di sana, ia mengambil beberapa barang dagangannya yang berupa kain, selendang, perhiasan, dan juga beberapa jenis wangi-wangian. Dari sisi jalan yang lain, seseorang putri juga yang berada di daerah tersebut juga sedang berkeliling melihat kondisi pasar di sana. Ayah, tolong izinkan aku untuk melihat kondisi pasar di desa. Baiklah, tapi kamu harus pergi bersama para dayak dan para prajurit untuk mengikuti jalan. Kenapa harus begitu, Ayah? Jadi, kau merupakan anak ayah satu-satunya. Ayah hanya ingin melindungimu saja. Jadi Tuan Putri harus diikuti oleh para dayak dan para prajurit di jalan nanti. Baiklah, tapi hanya satu prajurit dan satu dayak. Baiklah, Tuan Putri, hati-hati di jalan. Perjalanan, Putri merasa sangat senang karena ia dapat melihat kondisi pasar yang sangat ramai dengan anak-anak tetapi tetap tertib. Meskipun ia sedikit merasa terganggu karena harus diikuti oleh satu prajuritnya yang terlalu bersikap protektif. Anak-anak pun berlarian di pasar dan tak sengaja seseorang anak berlari dibecekan dan mengenai selendang Putri. Anak tersebut sangat ketakutan karena ia telah mengotori selendang seorang putri raja. Tetapi dengan kebaikan dan keramahan putri tersebut, ia pun memaafkannya. Pun melanjutkan perjalanannya, ia memutuskan untuk membeli selendang baru karena ia masih ingin melanjutkan perjalanannya. Bahkan beberapa dari mereka menjual selendang dari kain sutra yang sangat indah. Tunjukkan tempatnya. Tuan Putri, apakah ada yang bisa saya bantu? Saya ingin membeli selendang sutra itu. Oh, selendang sutra. Selendang itu sudah habis dari kemarin. Tetapi barangnya sudah sampai dan anak saya sudah mengambil ke pelabuhan. Putri pun menunggu anak pedagang tua itu datang membawakan selendang baru untuknya. Sambil menunggu, Putri pun melihat-lihat dagangan di sana. Dan tak lama kemudian, anak laki-laki dari pedagang tersebut pun datang dengan membawa beberapa dagangan. Ayah, ini barang dagangan yang baru saja datang. Baik, anak, tolong keluarkan beberapa selendang yang ada di sana dan tunjukkan kepada Tuan Putri. Tuan Putri, ini selendang sutra yang sangat indah dan teksturnya sangat halus. Putri pun menyukai selendang itu dan ingin membeli dua selendang yang berwarna biru dan putih. Tetapi sangat disayangkan selendang putih yang diinginkan Tuan Putri ternyata kotor terkena cipratan air. Tetapi pedagang tua masih punya satu lagi selendang putih yang memiliki motif bunga. Tuan Putri ada yang berwarna putih lainnya, tapi tidak semuanya putih. Motif-motif bunga berwarna biru muda. Kemudian Tuan Putri mencobanya dan suka pada selendang itu, walaupun selendangnya tidak semuanya putih melainkan memiliki motif bunga berwarna biru. Putri pun pulang kembali ke kerajaan. Malam harinya Putri bercerita kepada ayahnya bahwa ia bertemu dengan pedagang yang sangat ramah dan jujur. Bagaimana perjalananmu tadi, putriku? Saya merasa sangat senang, ayah ibu. Ibu juga merasa senang jika anak ibu bahagia juga. Memang ada apa tadi, putriku? Tadi saya bertemu dengan pedagang Gujarat dan anaknya yang sangat baik dan ramah dan jujur juga, ibu. Mengatakan kalau barang yang saya pilih terkena percikan air, ibu. Ternyata banyak juga ya orang baik yang ada di pasar. Suatu hari, beberapa pedagang diundang oleh raja sebagai perwakilan dari daerahnya masing-masing. Di sana, Putri pun kembali melihat pedagang tua tersebut.
Raja pun mengenalkan putrinya kepada para pedagang di sana, dan akhirnya putri dan anak dari pedagang tersebut saling mengenal. Setelah itu mereka sempat mengobrol sedikit setelah pertemuan. Mereka pun bercakap-cakap tentang apapun yang berkaitan dengan diri mereka dan juga keluarga mereka masing-masing. Setelah beberapa minggu saling mengenal, Putri pun semakin tergagum-gagum dengan anak dari pedagang itu. Putri sempat mengatakan perasaannya kepada anak pedagang tersebut. Ternyata ia juga menyukai Putri, tetapi ia tidak bisa menikahinya karena agama dan kepercayaan mereka yang saling berbeda. Andai saja kita memiliki kepercayaan yang sama, saya rela menikahinya. Karena Putri yang tidak ingin berpisah dari anak pedagang, akhirnya tak lama kemudian Putri pun mengatakan kepada ayahnya tentang semua itu, dan ia membujuk raja untuk mengikuti kehendaknya untuk berpindah agama dan mengikuti agama dari pedagang tersebut, yaitu agama Islam. Suatu hari, raja pun memutuskan untuk menemui pedagang dan anaknya tersebut untuk merencanakan pernikahan putrinya demi memenuhi keinginan putri satu-satunya yang ia miliki. Baiklah, kami pihak kerajaan setuju untuk berpindah agama dan mengikuti kepercayaan yang kamu miliki. Baiklah Raja, terima kasih karena engkau sudah ingin menjodohkan putrimu dengan anak saya. Baik. Akhirnya Putri dan anak pedagang tersebut menikah, dan keluarga kerajaan serta masyarakat di sana satu persatu menganut agama Islam. Dan dari sinilah juga semakin banyak pedagang dari luar negeri mendatangkan ke Nusantara.